Oke sahabat Isal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ananda Diesel. Welcome back to my channel Mas Bro. Jadi kebetulan hari ini kita check up atau servis race polisher ya guys. Ini adalah race polisher sebagai mesin pemroses PK menjadi beras ya guys. Baik sahabat Isal, ini sekedar informasi dari race polisher ICI ya guys. Oke sahabat, dan ini kendalanya, ini bukan kendala ya guys. Jadi kita mau ganti bearing dari race polisher ICI ini ya guys. Jadi bagaimana kita cara pasangkan bearing dan juga spare part yang lainnya, kita nanti demonstrasikan ya guys. Kita hanya berbagi pengalaman ataupun tip bagaimana cara kita pasang spare part dari race polisher ICI N50. Baik sahabat Isal, dan sebelum lanjut, salam santun, salam sukses selalu buat semuanya, dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Lanjut terus teman-teman. Nah, di sini terdiri dari beberapa spare part dari dari ICI ya guys, repulsor dari ICI. Ini spare partnya. Di sini ada as utama, dan di sini juga ada tuli ya guys. Ini tulinya, dan ini ada bearing, dan ini ada spiral ya guys. Nah, ini spiralnya, dan ini milling ya guys. Ini milling atau milling ya guys. Kalau di sini sebutnya milling. Baik sahabat bisa. Nah, di sini kita mau ganti bearingnya ya guys. Bearingnya yang di bagian blower dan juga di bagian tengah di sini ya guys. Jadi untuk informasi, boring dengan nomor 1210K ya guys untuk N50. Baik sahabat bisa. Nah, ini contoh bearingnya ya guys. Jadi bearing reol seperti ini. Baik sahabat bisa. Nah, bagaimana nanti cara kita pasangkannya, nanti kita akan tunjukkan bagaimana kita pasang dari bearing race polisher ini ya guys, sahabat Israel. Nah, ini sudah kita ganti. Ini adalah boring ya guys. Nah, ini adalah boring dari race polisher atau dudukan nantinya untuk spiral ini ya guys. Nah, ini sudah kita pasangkan untuk mempersingkat waktu ya guys. Nah, ini sudah pakai yang baru, oke sahabat. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini sudah pakai yang baru. Ini cukup simpel kalau kita buka boringnya di sini ya guys. Nah, ini boringnya. Nah, ini kita tinggal buka corong pemasukan dari sini. Nah, ini tinggal kita tutup dari sini juga, nanti keluar boring yang akan kita ganti. Halnya atau contohnya seperti boring yang kita ganti ini ya guys. Ini sudah rusak seperti ini. Nah, makanya kita ganti. Baik sahabat bisa. Nah, untuk yang pertama kita masukkan dulu dari asnya ini ya guys. Ini posisi as. Di sini terdapat fiber. Nah, di sini terdapat fiber. Ini fungsinya nantinya agar dedak hasil dari proses di polisher ini tidak masuk ke sini ya guys, yang nantinya akan mengotori bearing ini. Jadi alhasil pakai fiber seperti ini, dan juga seal yang ada di dalam di sini guys. Nah, di sini terdapat seal. Baik sahabat bisa. Jadi kondisi bearing nantinya aman dari dedak tersebut yang dihasilkan dari proses di dalam ruangan sini. Jadi enggak keluar lewat belakang sini hingga mengotori bearingnya kalau ada fiber dan juga seal yang ada di sini guys. Baik sahabat bisa. Jadi seperti itulah. Nah, ini untuk yang pertama kita masukkan dulu seperti ini, baru nanti kita masukkan bearingnya. sahabat, untuk yang pertama kita masukkan dulu asnya,
seperti ini. Oke sahabat, nah ini baru kita masukkan dari bearingnya ya guys. Jadi bearing ini, nah ini bearing dan ini ada shock drat. Jadi ini dudukan yang nantinya masuk di asnya di sini guys. Jadi baik sahabat, nah ini setelah dipasang shock drat, baru kita pasangkan bearingnya seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Jadi setelah terpasang kita masukkan ring. Nah ini ring ragum ya guys, ring ragum yang fungsinya nanti untuk menahan agar nantinya mur dari shock drat tersebut itu tidak mundur ke sini sewaktu nantinya dipakai dan sewaktu nantinya bearing ini berputar ya guys. Nah jadi kita tinggal masukkan mur ini. Nah kita masukkan seperti ini guys. Nah kita masukkan seperti ini. Nah ini jangan dulu dikencengin ya guys. Nah ini biarkan bergeser, bisa bergeser seperti ini. Nah nanti untuk kita kencengin setelah posisi dari bearingnya itu sudah di dalam dudukannya di sini guys. Nah, sahabat pisau, kita tinggal geserkan seperti ini guys. Nah seperti ini. Oke sahabat, seperti ini. Masukkan dulu bearingnya. Nah setelah masuk, kira-kira masuk ini, kita tinggal tutup sedikit. Nah seperti ini guys. Ini nggak usah kencang, nanti masuk sendiri guys. Nah seperti ini terus sampai posisi bearing itu masuk ke dalam ya guys. Nah ini sudah masuk guys, ini bearing sudah masuk di dudukannya. Ini jangan dulu kita kencengin, nanti dikencenginnya itu bersamaan dengan nantinya yang di sebelah di atas blowernya. Nah setelah ini masuk, kita baru masukkan penutup dari bearingnya seperti ini guys. Oke sahabat, nah setelah ini masuk, baru kita masukkan puli dari respoiler ini ya guys. Nah, seperti ini kira-kira sahabat. Nah ini puli sudah masuk. Nah nanti kita masukkan bearing yang ada di sini guys, di bagian di ujung di sini. Ini di atas blowernya ya guys. Nah seperti ini. Nah di atas blower nanti kita tinggal masukkan asnya, ini kita tekan masuk ke bearing yang ada di sini sahabat. Jadi ini sudah terpasang. Nah ini untuk tutup kita pasangkan dulu seperti ini. Ini bearingnya sudah terpasang di bagian atas blowernya ya guys. Jadi kita tinggal geserkan as dari puli ini ya guys. Jadi tinggal kita masukkan. Oke sahabat, jadi seperti ini kita tinggal geserkan, masukkan asnya ke dalam bearing. Nah seperti ini, cukup simpel dan mudah untuk kita bongkar pasang atau ganti dari spare part race polisher ya guys. Jadi caranya seperti ini. Hati-hati dengan memasangkan dari bearing ini ya guys, kiri kanan, karena bearing ini bisa fleksibel ya guys, fleksibel dari dudukannya, jadi enggak permanen ya guys. Jadi harus hati-hati kita pasang, karena nantinya seal ball dari bearingnya itu akan jatuh ya guys. Jadi intinya kita harus tetap hati-hati untuk memasangkan sesuatu apapun itu ya guys. Nah ini sudah terpasang semua. Nanti kita akan ukur jarak dari posisi fiber. Nah di dalam ada fiber. Nah ini kita tinggal pentokan seperti ini guys. Nah ini sudah ukuran standar ya guys.
Ini sudah ukuran standar yang nantinya fiber itu sebagai patokan nanti untuk penghalang debu dari dedaknya itu, agar jangan sampai masuk ke bearing mengotorinya ya guys. Nantinya bearingnya akan cepat rusak. Nah, solusinya itu pakai fiber seperti itu. Baik sahabat Israel, selain pakai fiber, di dalam juga di sini terdapat seal ya guys. Nah, di sini terdapat seal juga. Oke sahabat, nah ini patokan standar. Setelah kita patokan ukuran jarak as, kita kencengkan shock guard yang ada di sini. Nah, ke arah kanan seperti ini teman-teman, dan di bagian ini juga kita tinggal kencengkan seperti ini. Dan jangan lupa ini pakai pelumas stampede ya guys, pakai stampede yang memang bagus seperti ini, karena stampede dari top one ini. Oke sahabat, nah stampede dari top one ini kalau sudah berputar bearingnya di RPM tinggi itu semakin bagus. Baik sahabat, ini untuk menjaga agar nantinya bearing lebih awet dan terjaga ya guys. Nah, ini tinggal kita kencangkan ke arah kanan dari shock guardnya ini. Nah, ini sudah patokan ujung dari as ini. Nah, ini hampir rata dengan ujung dari dudukan race ini ya guys. Ini adalah dudukan dari saringan yang nantinya di sini terdapat saringan. Ayo sahabat, nah ini sudah kita kencangkan ya guys. Ini shock guard dari bearingnya sudah kita kencangkan kiri kanan di sini. Jadi setelah shock guard kita kencangkan itu, kita tinggal tepukan ring. Nah, di sini ada ring ragum ya guys. Nah, di sini ada ring ragum, kita tinggal tepukan. Nah, seperti ini sejajar dengan lubang atau coakan yang ada di shock guardnya di sini. Ini fungsinya agar nantinya shock guard ini jangan sampai berputar ya guys. Jadi tertahan oleh ring ragum ini. Jadi untuk memperkuat nantinya bearingnya jebol ke sini guys. Shock guardnya jebol ke arah luar ke sini. Jadi ini solusinya. Ring ragum ini kita tepukan di sini, tepat di lubang yang ada di sini, dan yang satunya juga di sini. Nah, ini kita cari untuk yang lurus. Nah, di sini ada posisi yang lurus dari ragum. Nah, ring ragum ini kita sejajarkan dengan lubangnya, kita tekukan. Ini juga sama untuk menjaga agar nantinya shock guard jangan sampai lepas ya guys. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ini perputarannya seperti ini ya guys. Oke sahabat, nah ini langsung kita untuk penyusunan di bagian depan. Ini di sini terdapat boring ya guys. Ini dudukan nantinya ruangan spiral ini ya guys. Kita tinggal masukkan spiral di sini guys. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah masuk di posisinya, dan kita tinggal masukkan millingnya ini ya guys. Nah, milling. Nah, seperti ini kira-kira sahabat. Setelah ini terpasang, tinggal kita pasangkan dari baut asnya di sini untuk mengencangkan posisi dari milling dan juga spiralnya yang ada di dalam, jangan sampai longgar ataupun lepas ya guys. Nah, seperti ini kita tinggal masukkan baut dari asnya seperti ini guys. Nah, seperti ini kira-kira kita tinggal masukkan atau kencangkan bautnya. Nah, oke sahabat, seperti ini. Ini hasil sudah terpasang semua ya guys, dan kita tinggal
tutup dari bearingnya kiri kanan di sini. Jangan lupa kita pakai pelumas tempet ya guys, yang berkualitas bagus. Ini untuk menjaga agar nantinya bearing itu lebih awet dipakainya ya guys. Seperti ini kiri kanan. Nah seperti ini guys. Oke lanjut teman-teman. Untuk mempersingkat waktu ini alhamdulillah sudah kita selesaikan ya guys. Jadi sedikit Bang Ananda berbagi tentang bagaimana cara pemasangan spare part dari Respolisher N50. Lebih fokusnya dari untuk pemasangan bearing as utama ya guys. Jadi bearing as utama itu harus ekstra hati-hati karena fleksibel ya guys. Jadi enggak istilahnya enggak permanen bearing itu di dudukannya. Jadi harus hati-hati dan juga jangan lupa pakai pelumas supaya nantinya bearingnya itu awet, terpakainya lama ya guys. Baik sahabat pisau, jadi seperti itulah seperti yang sudah saya jelaskan di awal opening tadi. Sedikit mengenai berbagi, semoga bisa bermanfaat buat semuanya sahabat pisau dimanapun Anda berada. Baik sahabat, mudah-mudahan apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat. Dan Bang Ananda mohon maaf bila ada salah kata dan juga dalam penyampaian Bang Ananda kurang lugas ya guys, karena memang Bang Ananda selalu belajar dalam istilahnya penyampaian bahan ya guys. Baik sahabat, semoga bisa dimaafkan oleh teman-teman semuanya. Baik sahabat, mungkin cukup sampai di sini. Bang Ananda berbagi tips dan berbagi pengalaman tentang seputaran mesin diesel ataupun yang lainnya, seperti salah satu contoh Respolisher ini ya guys. Baik sahabat, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.